Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kuliah ini sebenarnya pengganti kuliah minggu kemarin yang saya nggak bisa hadir. Jadi saya bikinkan video. Mungkin videonya nantinya banyak part, banyak bagian biar gampang motong-motongnya. Jadi part pertama, nah, kita persiapan dulu. ID yang saya pakai dalam project ini pakai Lion 2002. Kebetulan bukan versi yang gratis. Saya bikin new project dulu. Saya tulis project malam MVC. Pakai C++ 17. Ini editor saya, IDE saya. This Windows. Ini biasa coba dulu project saya jalan apa enggak. Nggak ada masalah dengan interpreternya atau compilernya. Project apa yang nanti kita gunakan sebagai contoh? Yang saya kepikiran bikin sebuah sistem informasi untuk membership. Nah, membership. Jadi kurang lebih nanti ada member registrasi member baru atau member lama. Kemudian setiap ada member melakukan transaksi, otomatis dapat poin. Poinnya ada konversinya, konversi 1.000 jadi satu kayak Indomaret gitu. Atau kayak tempat-tempat yang lain membership. Jadi biasanya ada konversinya. Pembelian 10.000 jadi 5.200 itu terserah kita nanti. Tergantung programnya. Oke. Jadi saya deklarasikan dulu butuh data apa aja di sistem informasinya nanti. Pertama pasti kita butuh data member. Member, atribut dari member standarnya, atributnya ada ID member, nama member, hmm, sudah nomor telepon, nggak usah. Sementara biar dua aja ya, nanti kalian bisa tambahkan nomor telepon, email, dan lain-lain informasi yang lebih lengkap. Nanti saya bikin dua biar nggak terlalu lama. Sebagai contoh aja, ID member saya kasih tipe data integer dan nama member saya bikin string. Oke. Kemudian setelah data untuk member, nanti ada metodenya insert update delete plus find by ID member. Kemudian kita juga harus punya sebuah eh, tempat penyimpanan untuk data poin. Data poin yang perlu kita data di sini jumlah poinnya sebenarnya. Jumlah poin. Awalnya ketika registrasi awal membernya pasti nilainya 0. Poin kapan poin bertambah? Rencana nanti ketika poinnya bertambah ketika ada fitur di pembelian. Ketika pembelian nanti yang diinputkan adalah ID member atau nama member, sementara ID member aja, kemudian jumlah pembelian. Nanti jumlah pembeliannya dikonvert ke dalam poin sehingga dimasukkan ke jumlah poin. Pembelian nanti kita bisa milih pembeliannya berdasarkan punya ID atau enggak. Kalau nggak punya ID maka nggak ada konversi. Tentunya kalau ada member berarti nanti dikonversi ke ID member tertentu. Hampir sama dengan kemarin pastinya. Tapi lebih ada logiknya sedikit. Kalau kemarin logiknya hanya di batas login, sekarang nggak ada loginnya, tapi ada membershipnya. Oke. Step pertama
deklarasi yang simpel dulu, membernya dulu, karena kita barusan belajar array satu dimensi, jadi kita gunakan satu dimensi aja di sini. Nggak perlu array dua dimensi ataupun struct. Terlebih struct. Belum belum ada pelajaran yang struct. Baru semester 2. Saya create new C++ header file. Jangan sampai salah. Di sini karena saya bikin model MVC seperti penjelasan PowerPoint kemarin, jadi di sini saya tulis storage. Boleh kalian bikin storage apapun boleh. Saya bikin namanya storage. Seharusnya kalau pakai editor ini IDE ini muncul seperti ini, kita boleh post saja. Maaf. Harusnya bikin include. Kita nggak perlu include dari file yang lain, cukup tinggal iostream. Sudah saya bikin using namespace std aja. Nah, kita bikin struktur datanya dulu. Struktur data ya. Kalau nggak struktur data, mungkin array aja. Karena kita hanya membernya cuma satu, arraynya cuma satu, maka kita harus bikin dua array dengan dimensi satu. Pembuatan array di C++ tipe data, karena di sini integer, kemudian id member, size-nya saya bikin 100 maksimum ya, maksimum. Terlalu berlebih saya rasa maksimum. String member saya kasih 10 atas. Terakhir berarti saya nyoba dulu untuk data integer index. Index saya mulai dari -1. Nanti sebelum dimasukin harus di +1 dulu. Sementara mulainya dari -1 karena di C++ start awalnya -1. Sorry, startnya pada indeks ke 0. Nah, setelah kita bikin library untuk storage data, kemudian kita bikin sebuah file lagi, header lagi, storage, kemudian saya bikin model member. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nanti sama Bu Siti ya, Pak, urusan keuangannya. Saya cuma bagian pengantar. Oke, sorry. Model member. Tadi di sini digunakan, saya khususkan untuk insert update delete-nya member yang berhubungan dengan storage. Sama seperti yang tadi, saya bikin sebuah input. Nah, inputnya sekarang kita harus masuk di storage. Storage. Nah, Ustream posting space titik. Kita nggak perlu min karena ini bukan buat min di sini. Saya bikin sebuah fungsi 5 langsung. Void find all. Saya kasih nama find all. Monggo, Pak. Insert void find all insert update delete. Kemudian saya masukin di sini
void yang juga penting, find data type by ID. Mungkin nanti ada penambahan, tapi garis besarnya seharusnya ada seperti ini. Kalau kita pakai database cukup ada 5 ini, tapi kalau nggak pakai database ada beberapa hal yang harus kita pakai. Nah, kita harus ngoding sendiri karena nggak ada database. Kalau database requestnya yang ngurusi di DBMS. Nah, nanti setiap fungsi yang dikerjakan di model member ya, nanti mungkin ada model point, nanti juga ada controller sama view, kita harus bisa testing setiap fungsinya di sini. Contoh yang paling kita harus yang paling simpel dulu, kita bikin sebuah fungsi untuk menyimpan data, yaitu di sini di insert. Karena kita nggak bisa find all, find by ID, update dulu sebelum insert data. Posisinya nggak masalah, mau dimanapun nggak ada masalah. Ini kebetulan ada di tengah. Sementara kosong, semuanya kosong, nggak ada masalah. Jadi kita isi dulu insert parameternya yang dimasukkan, karena insert ini hanya butuh kita lihat notepadnya, nama nama member sama ID member. Jadi yang kita masukkan, kalau kemarin semuanya dimasukkan di sebagai parameter ya, sekarang hanya nama aja. Jadi saya hanya butuh string nama. Nah, terus bagaimana dengan ID-nya? Kita wajib menyimpan ID. Maka untuk menyimpan ID kita gunakan auto increment. Bahasa kalau database nanti kalian pasti akan terbiasa dengan nama auto increment. Nah, auto increment di sini kita bikin sendiri karena nggak ada DBMS yang jadi bikin manual. Langkah pertama kita harus lihat storage, kemudian kita by index. Index di sini kita teruskan dengan 1 sebelum memulai data. Jadi indeksnya kita startkan di awal. Kita jumlahkan dengan 1, adanya penambahan data 1. Nah, kemudian data apa yang kita mau isi, kita harus lihat dulu lagi. Yang kita mau isi adalah ID member plus nama member. Jadi kita harus memanggil ID member dengan indeksnya, bukan i, karena kita nggak punya variabel i. ID member sama dengan 1. Atau kita samain dengan indeks juga boleh. Karena lebih gampang kita menggunakan indeks. Jadi indeks plus 1. Jadi nanti ID membernya kita mulai dengan angka 1. Seperti ini. Kemudian nama member by index kita isi dengan nama, atributnya nama. Jangan lupa semikolon. Kemudian kita bikin sekalian ya. Jadi insert ini gimana caranya nanti. Sorry, kita nggak bisa membuktikan sudah selesai atau enggak kalau kita nggak membuktikan dengan datanya sudah keluar atau enggak. Jadi sekalian aja kita langsung bikin di sini find all. Find all nggak perlu ada parameter di sini karena kita nggak lagi masukin data, kita hanya gunanya mengeluarkan data dari storage.h. Maka kita mulai dari for integer i sama dengan 0, i kurang dari 0 sama dengan maaf, di sini indeks kurang sama dengan indeks, kemudian i plus plus, ini loopnya. Kemudian kegiatan kita di sini cetak out nama ID member sama dengan ID member indeksnya ke i sampai dengan indeks ya. Nanti kalau indeksnya semakin banyak, checkout
nama member, di sini juga indeksnya ke I. Di sini saya lupa kasih inline. Di sini mungkin saya beri eh, sebuah penanda aja. Nah, find all, jadi kita sudah punya find all, kita punya insert. Nah, di mana kita harus ngecek? Kita ngecek dulu di sini karena kita belum belajar yang namanya unit testing. Kita belum belajar unit testing, jadi sementara kita bikin testingnya di main program. Yang kita testing harusnya model member ini, bukan storage. Jadi kita include nggak muncul. Nah, model namanya besar, model member.h. Kemudian kita sudah punya fungsi insert plus find all. Jadi saya langsung insert. Nah, insertnya di sini ada merah. Kita cek di sini. Oh, I-nya besar. Kalau mau komplit kalian nanya insert member biar nanti nggak sama. Nanti kalau ini akan bentrok namanya ya. Jadi saya ganti dulu. Find all member. Nanti kita punya dua entitas beda. Find by ID member. Insert member. Oke. Nah, insert member kita tambahkan namanya, nama saya sendiri Kurniawan. Kemudian saya insert member lagi, namanya insert member, kemudian new. Oke. Selanjutnya find all member. Karena kita belum punya unit testing, jadinya sorry, ini sudah keluar datanya, cuma tampilannya nggak rapi. Jadi di sini kurang n9 fine. Oke, 1 2 3 ID-nya sudah auto increment, ID membernya 2, ID membernya 3 nih, sesuai dengan yang kita masukin di sini. Jadi sekarang kita sudah bisa membuat ID dengan auto increment di C++. Nah, part 2-nya nanti kita kompilitkan sekarang aja ya. Find by ID ini nggak usah diisi. Ini nggak usah kita isi, update dan delete karena nanti pelajarannya sudah di semester 2. Semester 1 nggak perlu ngurusi struktur data terlalu dalam. Langsung di sini aja. Jadi satu terakhir, ID find ID by member. Parameternya pasti ID. Find by ID member di sini ada ID dengan tipe data integer. Gunanya adalah untuk request ke model ID-nya, ID membernya. Kemudian saya bikin variabel lokal dulu, integer index. Saya mulai dengan -1, bukan dari 0, karena tadi saya bilang 0 itu identik dengan data pertama di C++ maupun Java. Jadi indeksnya saya mulai dari 0, kemudian kita mulai searching. I sama dengan 0, I kurang dari indeks. Ingat indeks adalah
jumlah data yang sudah terkumpul sekarang, plus. Setiap perulangannya kita akan cek if yang perlu kita cek adalah ID-nya. Jadi saya perlu tadi namanya sorry, ID member, indeksnya ke I, kita compare dengan ID yang parameternya ini. ID-nya di compare dengan indeksnya. Jadi seluruh datanya di compare. Apa yang terjadi ketika ketemu? Nah, jadi ini kita ganti ya. Kita punya return nanti. Returnnya kita ganti dengan integer. Nanti ini yang kita return. Nah, ini variabel lokal dan variabel globalnya campur jadi satu. Jadi biar nggak bentrok, jadi saya tulis int. Ini karena nama variabelnya sudah diambil variabel globalnya. Jika ketemu, maka kita langsung return I bisa. Kalau nggak ketemu berarti di sini else return index. Ini artinya programnya kalau datanya ditemukan, ID ini ada di kumpulan data kita, maka ini pengujiannya. Maka kita kembalikan nilainya yaitu I. Minimal nilai I-nya adalah 0. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak ada yang ditemukan di sini di pengujian if ini, maka nilai indeks akan tetap -1. Atau ini nggak perlu, kalau lebih simpelnya ini nggak perlu, di sini langsung ditulis -1. Harusnya nggak ada masalah. Variability, loop condition. Hmm, hmm. Ini dikasih warning ya, jadi warningnya saya indahkan. Saya pakai aja warningnya. Nanti bisa juga modulnya seperti ini. Kita variabel int-nya kita ganti dengan 1. Terus di sini else-nya berarti nggak ada ngapa-ngapain. Kita nggak perlu else. Ketika for-nya selesai, pengujiannya kita return index. Gini juga boleh. Artinya di sini returnnya terakhir. Sama, boleh pakai cara yang manapun aja boleh. Kita tes ini, kita tes. Tesnya simpel aja. Tesnya di sini find by ID member. Tadi di sini kita bisa lihat returnnya 1 2 3. Saya coba 3. Sorry, siap. Saya langsung save gini. Tes ID member. Find ID member. Semikolonnya belum. Pengujian pertama harusnya keluar. ID membernya 1 dengan ID-nya 1. Kemudian kita pakai yang nomor 3. Seharusnya juga betul. Kalau kita nggak mau kehilangan testingnya, kita ganti 0. Seharusnya nggak ada, maka oh ini sorry ya, ini nggak test find ID member 1. Oh ini nggak, saya nggak pakai inline. Kalau di running ulang, nah kalau ID membernya 3 ketemu, kalau ID membernya -1, sorry 0, maka returnnya -1. Nanti hasil yang ini nanti kita akan jadikan di controller. Jadi part 2 nanti sebelum kita ke controller, kita urusin dulu data kita yaitu jumlah poin.
poin-poin di sini sama pembelian. Kalau sudah selesai modelnya semua di sini baru kita arahkan ke controller. Oke, part 1 selesai. Terima kasih.